Halo guys, nama saya Fredis Tumorang. Aku dari Fakultas Ilmu Komputer, Prodi S1 Sistem Informasi, Universitas Katolik Santo Thomas Medan. Flowchart adalah alat visual yang digunakan untuk merepresentasikan alur kerja atau proses dalam bentuk diagram. Dalam dunia pemrograman dan sistem, flowchart digunakan untuk merencanakan, menganalisis, dan memahami langkah-langkah yang diperlukan dalam menyelesaikan suatu tugas atau masalah. Flowchart memiliki simbol dan fungsinya. Simbol-simbol dalam flowchart memiliki makna dan fungsi tertentu, yaitu yang pertama, simbol awal. Simbol ini menandakan awal dan akhir dari suatu proses atau algoritma. Biasanya dipresentasikan dengan bentuk oval atau persegi panjang dengan tepi melengkung. Yang kedua, simbol proses. Simbol ini digunakan untuk menunjukkan langkah-langkah atau tindakan yang harus dilakukan dalam proses. Umumnya dipresentasikan dengan bentuk persegi panjang. Yang ketiga, simbol keputusan. Simbol ini menunjukkan titik keputusan dalam alur kerja yang memerlukan pilihan ya atau tidak. Biasanya dipresentasikan dengan bentuk diamond. Yang keempat, simbol input atau output. Simbol ini digunakan untuk menunjukkan input atau output data dalam proses. Biasanya dipresentasikan dengan bentuk paralelogram. Yang kelima, simbol penghubung. Simbol ini digunakan untuk menghubungkan bagian-bagian flowchart yang terpisah. Biasanya dipresentasikan dengan garis lurus atau panah. Fungsi-fungsi flowchart. Yang pertama, merencanakan proses. Flowchart membantu dalam merencanakan langkah-langkah yang diperlukan dalam menyelesaikan suatu tugas atau masalah dengan jelas. Yang kedua, menganalisis algoritma. Dengan menggunakan flowchart, kita dapat menganalisis algoritma secara visual dan memahami logika yang digunakan dalam proses pemrograman. Python adalah bahasa pemrograman yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan seperti mengembangkan situs web, melakukan analisis data, mengembangkan aplikasi desktop, mengembangkan permainan, pemrograman jaringan, kecerdasan buatan, tes software, melacak bung, membangun kontrol. Python juga memiliki beberapa kelebihan seperti mudah dipahami, serbaguna, mudah dipelajari, sintaksnya mudah dibaca. Python juga dapat digunakan untuk tugas-tugas sehari-hari seperti melacak tren harga saham, memasang alarm secara otomatis, dan membalas email. Python dibuat oleh programmer Belanda bernama Guido van Rossum. Nama Python sendiri berasal dari motif Python karena Guido sedang membaca skrip sirkus terbang motif Python (BBBC) ketika membuatnya.
Python memiliki tata bahasa dan skrip yang sangat mudah untuk dipelajari. Python juga memiliki sistem pengolahan data dan memori otomatis. Selain itu, modul pada Python selalu diupdate. Ditambah lagi, Python juga memiliki banyak fasilitas penyokong. Python banyak diaplikasikan pada berbagai sistem operasi seperti Linux, Microsoft Windows, Android, Symbian OS, Amiga, Flam, dan lain-lain. Banyak orang yang tertarik untuk menggunakan Python karena dianggap mudah untuk dipelajari, sekalian pun oleh para pemula. Kode-kode yang ada di dalamnya mudah dibaca dan dapat menjalankan banyak fungsi kompleks dengan mudah karena banyaknya stand library. Pengembangan program pada Python pun dapat dilakukan dengan cepat dan menggunakan lebih sedikit kode.